Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Om Tante semua. Pagi. Kita akan memulai ibadah kita. Kita sama-sama akan nyanyikan satu pujian Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Yes, amen. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Yes, amin Tuhan. Yes Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Katakan Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku.
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Angkat pujianmu, segala pujian syukur bagimu. Yes, Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat pujianmu Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, ku menyembahmu. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, merasakan damai, sejahtera, dan sukacita melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehadiran Tuhan membuat ibadah ini penuh dengan suasana sorga dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Siapa yang hari ini merasakan sukacita boleh lambaikan tangannya? Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah sahabat kita. Dia adalah menara dan kota benteng kita. Yes, amin. Haleluya.
nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan nama di atas segala nama. Amin. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yes. Amin. Yes, amin. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Bapa kami yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu Tuhan untuk kami. Sehingga kami Tuhan pagi ini dapat melakukan ibadah kami ini sampai kami ingin memberikan kantong persembahan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan mengedarkan kantong persembahan. Berkati ibu-ibu ini Tuhan supaya apa yang dikerjakannya untuk Tuhan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberi, Tuhan berkati persembahan kami sehingga layak di hadapan-Mu Tuhan dan kami semua diberkati oleh-Mu. Tuhan kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian, aku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang
bagi tiap orang yang percaya padamu. Amin. Terima kasih untuk persembahan Om Tante semua. Om Tante semua, kita sudah memasuki masa raya Paskah, di mana kita mengingat bahwa ada seorang pribadi yang sangat mengasihi kita, yang rela di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita akan angkat satu pujian Kalvari. Yes, amin. Di Kalvari tanganmu terpaku berlumuran dengan darah. Di Kalvari tubuhmu tersalib, hancur pertandakan kasih. Engkau mati untuk tebus dosaku. Engkau mati untuk beriku Engkau
Dia. Haleluya. Rasakan hadiratnya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Darah-Mu hapus dosaku. Darah-Mu telah pulihkanku. Darah-Mu yang sucikanku. Yesus, pengorbananmu beri kemenangan. Pengorbananmu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal, untuk memiliki hidup yang kekal, untuk memiliki untuk memiliki hidup yang kekal. Dengan kasih Kristus, saya panggil Om Hibau untuk pimpin kita dalam doa. Bapa yang baik, Terima kami kasih kenal Tuhan. nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah. Ya Yesus. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Dalam ibadah kami ini Tuhan, Ya Yesus. sungguh menguatkan iman percaya kami Tuhan. Ya. Setiap pujian yang sudah, biarlah semuanya itu Tuhan boleh menguatkan iman, Ya Yesus, amin. boleh menguatkan hati kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi, Amin. Engkau kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh buka hati kami boleh buka pikiran untuk mendengar, untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Ya benar. Boleh memberikan kami kekuatan dalam kami menjalankan hidup kami, dalam kami menjalankan hari-hari kami. Dalam surga, kami juga menyerahkan Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, yang sebentar lagi akan berbicara. Ya Yesus. Kiranya Engkau urapi Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu Tuhan. Setiap apa yang disampaikan ya Tuhan, semuanya itu Tuhan boleh berasal daripada Engkau ya Bapa. Ya Yesus. Urapi Tuhan, Kau kuduskan Tuhan Haleluya. setiap pelayanannya Bapa. Dimanapun Bapak Gembala kami melayani Tuhan, kiranya semuanya itu Tuhan boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semua senang pagi ini? Senang kenapa? Senang karena kita bisa kumpul di rumah Tuhan. Tentang akulah, bicara tentang akulah. Minggu lalu saudaraku, akulah apa? Akulah gembala yang baik. Hari ini, akulah pokok anggur yang benar. Ya, katakan sama-sama 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar. Jadi bukan akulah pokok anggur,
ya. Karena ada banyak pokok anggur. Tapi Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ya. Mari kita sama-sama berdiri. Bersama-sama juga kita membaca ayat di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Baik, kita baca dari alamatnya mulai. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama seperti ucapan akulah gembala yang baik, yang mudah dipahami oleh umat Israel, karena berhubungan dengan keseharian orang Israel yang mayoritas adalah beternak domba. Demikian juga dengan ucapan akulah pokok anggur yang benar. Mudah dimengerti karena pohon anggur atau kebun anggur menjadi bagian penting dalam pertanian umat Israel masa itu, bahkan sampai sekarang. Jadi di Israel, yang kata pendiri negara Israel modern, dia bilang begini, untuk mencari sepetak padang rumput atau tanah subur di Israel harus melewati ribuan petak padang pasir dan cadas. Jadi saudaraku, bayangkan saudaraku, untuk dapat satu petak tanah subur, kata pendiri Israel Abba Eban, untuk satu petak tanah subur harus melewati ribuan petak padang pasir dan cadas, saudaraku. Waktu saya SMP ya, saya dengar cerita papa saya. SMP berarti saya itu tahun 70-an ya, tahun 70-an, 75 begitu. Ya, kami waktu itu sudah langganan koran Kompas. Ya, bukan, Suara Karya. Mungkin hanya satu orang yang tahu Suara Karya, gitu ya. Itu korannya Golkar dulu. Itu Suara Karya. Nah, di situ ditulis tentang kemajuan pertanian Israel. Kenapa bisa punya tanah yang subur. Jadi saudaraku, di tahun 70-an mereka sudah bisa mengubah padang pasir jadi perkebunan. Caranya gimana? Itu tanah digali. Ini digali bukan satu petak saudaraku, itu ribuan hektar digali, dikasih plastik bawahnya, lalu tanah tadi yang campur pasir dikembalikan. Jadi waktu disiram airnya enggak hilang ke bawah. Kalau enggak dikasih air seberapapun, air habis karena pasir, saudaraku. Dan waktu saya ke Israel, saudaraku, saya lihat pohon yang kelihatan itu ya, pohon pisang, saudaraku. Kita kalau nanam pisang kan gitu aja ya. Kalau di sana nanam pisang itu kebun yang memang sudah jadi produksi nasional. Itu buahnya panjang-panjang, saudaraku, disarungin. Jadi ada yang sarungnya kuning, hijau, merah, itu ada tandanya sendiri. Jadi daun pisang terus ada merah panjang atau hijau atau kuning gitu, itu ada tandanya sendiri. Luas banget, di perjalanan itu bisa 1-2 kilo gitu ya, saudaraku. Saya tidak pergi atau tidak dibawa ke kebun anggur, tapi yang saya lihat ada pisang yang gampang kelihatan dari ya, di perjalanan itu. Nah, saudaraku, Israel menjadi tanah yang subur, dan anggur terbaik sekarang ini, saudaraku, bukan dari Cina atau Australia. Anggur terbaik adalah dari Israel.
Anggur buah yang dimaksud ya. Anggur buah itu yang terbaik dari Israel. Jadi itu sudah turun-temurun ya. Sudah jadi budidaya dan mereka kembangkan terus. Saudara tahu kurma terbaik dari mana? Jangan bilang dari Arab, saudaraku. Kalau di Timur Tengah sudah terkenal kurma terbaik itu dari Israel. Dia ekspor ke Arab. Lalu Arab kemas, diawetkan, kirim ke Indonesia. Gitu. Jadi jangan beli produksi Israel, saudaraku ya. Anggur juga begitu. Dari Israel kirim ke Arab atau Prancis, negara Eropa, masuk ke Indonesia. Dan lebih mahal dari anggur-anggur lain. Nah, saudaraku, jadi orang Israel waktu Tuhan Yesus bilang akulah pokok anggur, dia sudah tahu yang dimaksud apa, begitu. Ucapan pokok anggur yang benar disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan rencana kepergiannya ke sorga atau kenaikannya ke sorga dan meninggalkan murid-murid. Pemberitahuan tentang kepergiannya itu dimulai dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku akan pergi ke sana supaya di mana aku berada kamu pun berada. Aku akan pergi ke sana. Aku akan pergi ke situ. Tuhan sudah kasih clue. Tuhan sudah kasih kisi-kisi bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke surga. Nah, perumpamaan tentang pokok anggur yang benar menyampaikan pesan kepada murid-murid agar kelak kalau Tuhan Yesus tidak lagi bersama mereka, mereka tetap melekat pada pokok anggur dan tidak terpisah dari Yesus. Tetap menyatu dengan pokok anggur. Karena murid-murid itu adalah ranting. Ranting harus tetap melekat pada pokok anggur. Saudara-saudara, pesan Tuhan Yesus ini disampaikan supaya murid-murid tidak lemah, tidak lari. Dalam hal ini diumpamakan ranting yang tetap pada pokok anggur itu akan tetap sehat, akan tetap tumbuh dan bisa berbuah. Jadi kalau nanti Yesus sudah pergi dan murid-murid tidak melihat itu, tapi Tuhan Yesus tidak melihat Yesus, tapi Tuhan Yesus ingin supaya yang Tuhan katakan aku pokok anggur, kamu ranting, kamu tetap melekat pada pokok anggur itu. Saudara-saudara, kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama kita lihat tentang lambang Israel sebagai bangsa. Kita agak ke belakang ya. Lambang Israel sebagai bangsa. Dalam perjanjian lama, pohon anggur atau kebun anggur adalah lambang Israel sebagai satu bangsa. Jadi khasnya Israel itu apa sih? Pokok anggur atau kebun anggur atau penghasil anggur. Ternyata itu sudah dari zaman dulu, saudaraku. Sehingga kalau sekarang Israel punya kemajuan spesial dalam perkebunan dan buah anggurnya, ya sudah memang dari dulunya. Dan lambang Israel sebagai satu bangsa itu sudah dari zaman raja-raja dulu. Berulang kali Israel dilukiskan sebagai pohon atau kebun anggur milik Allah. Jadi Israel itu adalah kebun anggur milik Allah, gitu. Kan Tuhan Yesus berkata, Bapakulah pengusahanya, gitu. Jadi pemilik kebun anggur itu Bapa. Kebun anggurnya siapa? Israel. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan disampaikan Allah melalui Yesaya demikian.
Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya, ia membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Bapak Ibu Saudara, di sini Allah memberikan satu umpamaan. Dia sebut sebagai dia punya kekasih dan kekasihnya itu punya kebun anggur. Nah, itu sebagai perumpamaannya. Allah sedang berbicara tentang Israel yang adalah kebun anggur milik Allah. Dikatakan di sini, saudaraku, aku mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Jadi, saudaraku, di Israel beberapa petak tanah yang saya lihat itu di pinggirnya banyak batu-batu segini, saudaraku, segini. Saya tanya, kenapa ada sana? Itu diambil dari tanah-tanah itu, disingkirkan supaya bisa ditanemin. Nah, ini saudaraku. Jadi ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ya. Lalu dijaga. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Jadi saudaraku, Allah berbicara tentang Israel yang adalah kebun anggurnya. Lalu dari Yeremia 2 ayat 21, senada dengan itu, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Nah, dua ayat ini saudaraku, pertama menegaskan bahwa orang Israel atau bangsa Israel itu adalah kebun anggur, ladang anggur milik Allah. Dirawat, ditanami dengan anggur pilihan, dijaga supaya bisa menghasilkan buah anggur terbaik. Tetapi nada-nada kecewa ditulis di sini di akhir ayat yang kita baca, saudaraku. Allah berbicara melalui Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia mengenai kekecewaan terhadap Israel. Israel yang sudah ditanam sebagai kebun anggur, dirawat, dipelihara. Akan tetapi saudaraku, kemudian Israel menghasilkan anggur yang asam. Asam masih bisa dimakan mungkin ya. Tapi Yeremia berkata apa saudaraku? Busuk. Ya. Ini kekecewaan Tuhan terhadap bangsa Israel yang adalah kebun anggur. Dan jangan sampai itu terjadi pada kehidupan kita orang-orang percaya pada masa sekarang ini, saudaraku. Jangan sampai kita orang Kristen, jangan sampai jemaat yang adalah milik Allah, yang sudah dilahirkan baru, yang sudah dipelihara, yang sudah ditolong, yang sudah disembuhkan, yang sudah mengalami mujizat, tetapi memberi buah yang asam. Hidup mengecewakan Tuhan, hidup tidak menjadi kesaksian, hidup justru jadi batu sandungan, seperti kebun anggur milik Allah Israel. Mengecewakan, jangan sampai itu terjadi. Saudara-saudaraku, pada masa lalu tentang lambang Israel sebagai bangsa, mata uang Yahudi dan lambang Israel
bergambar atau berukir pohon anggur atau buah anggur. Mata uang Yahudi gambarnya dulu anggur, tapi pada negara Israel modern sejak merdeka tahun 1948 sudah berbeda. Berganti-ganti, Israel itu berganti-ganti, ada pound Israel, lalu pakai pound Inggris pertama, lalu pound Israel, terus yang sekarang ini belum lama pakai mata uangnya namanya shekel. Mata uang negara Israel ini bergambar pahlawan seperti di negara-negara modern lainnya. Gambarnya pahlawan-pahlawan Israel. Nah, lambang negaranya disebut menoreh. Seperti pelita emas, tapi mereka menyebutnya menoreh. Dan benderanya gambar bintang Daud. Jadi, itu Israel modern. Tapi yang ingin saya beritahukan bahwa di awalnya pohon anggur, kebun anggur, buah anggur itu menjadi gambar di mata uang, juga lambang negara Israel. Nah, kemudian saudaraku, dalam bait suci yang dibangun Herodes. Herodes itu orang Romawi yang dipercaya oleh kaisar untuk ke Israel sebagai penguasa, gitu ya. Ke Israel sebagai penguasa. Jadi dulu Belanda mencari bahan-bahan makan dan rempah-rempah ke sini, lalu ada dikirim orang, ya. Misalnya yang paling inget tuh siapa ya? Jan Pieter Soenkoen gitu ya. Terus siapa lagi tuh yang bikin Daendels tuh, yang bikin jalan tuh ya. Daendels yang bikin jalan. Kita ingat gitu ya, nama-nama itu. Nah, Romawi waktu dia menguasai Israel, dia kirim namanya Herodes ke sana, kan gitu ya. Dia kirim ke sana, dan Herodes ini tahu kebutuhan orang Israel. Jadi jangan dibilang Herodes itu jahat doang, tidak. Dia bangun bait suci, saudaraku. Coba. Jadi bait suci itu kan sudah hancur dulu, yang dibangun Salomo. Nah, di situsnya itu dibangun, namanya jadi bait suci yang dibangun Herodes. Saya pikir bagus itu. Ya, dia mengerti kebutuhan orang Israel. Lalu saudaraku, dalam bangunan bait suci yang dibangun Herodes, pada dinding bagian atas dari pintu masuk ke ruang suci dan ruang maha suci dalam bait suci itu terdapat relief pohon anggur raksasa berlapis emas, dan di tempat-tempat lain ada gambar-gambar pohon-pohon anggur. Jadi saudaraku, sampai pada zaman Herodes, bahkan ketika bait suci dibangun, jadi pohon anggur itu masih dominan dan jadi kebanggaan orang Israel. Nah, semua itu adalah bentuk kebanggaan Yahudi atas kebangsaan mereka sebagai orang Yahudi yang bersifat religius. Ini digambarkan dengan ranting-ranting pokok anggur yang pemiliknya adalah Allah sendiri. Orang Yahudi sudah menjadi milik Allah, menjadi kebun anggur Allah sejak dia lahir. Gitu, sejak dia lahir. Dan ini digambarkan tadi dengan ranting-ranting dari pokok anggur yang pemiliknya adalah Allah. Saudara-saudaraku, itu latar belakang tentang kebun anggur atau pohon anggur di Israel yang menjadi ciri khas Israel, dan itu yang melatar belakangi kenapa Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Ya. Jadi saudara bisa paham ya kenapa Yesus sampai berkata akulah pokok anggur yang benar, karena pohon anggur itu kebanggaan Israel dan menjadi sesuatu yang sangat penting di Israel. Yang kedua, Yesus sebagai pokok anggur. Yesus berkata,
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Lalu di situ ditulis, saudaraku, harus dipahami dengan baik. Karena banyak sekarang pendeta jadi pengusaha karena Allah kan pengusaha katanya. Iya, ada banyak pendeta yang awalnya full time tidak melakukan kegiatan usaha apapun. Tapi setelah melayani sekian lama, rupanya uangnya sudah banyak. Dia ketemu ayat ini. Oh, kalau gitu Bapak pengusaha, saya juga jadi pengusaha. Ya ampun. Ini tafsiran apa lagi ini ya. Jadi, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Maksudnya pengusaha itu yang ngurus, yang ngolah, yang menjaga dan merawat, yang mengatur perkebunan itu. Jadi dipahaminya harus seperti itu. Nah, dengan ucapan ini Yesus mengenakan lambang umum Israel kepada dirinya sendiri. Artinya, melalui dirinya sebagai pokok anggur dan Allah sebagai pengusaha atau pemilik, telah mempercayakan satu umat yang baru. Mempercayakan satu bangsa dalam tanda kutip ya, atau umat baru yang tidak terbatas dari kalangan orang Israel saja. Jadi kalau Allah, kebun anggurnya Israel saja. Tapi Yesus yang adalah pokok anggur, kebun anggurnya bukan Israel saja, tapi selain Israel juga bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, termasuk saudara dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dasar pemahaman kita sebagai umat pilihan Allah berbeda dengan pemahaman Israel sebagai satu bangsa kepunyaan Allah. Orang Israel menjadi kebun anggur Allah berdasarkan kebangsaan. Ya. Bahkan ketika seorang bayi Israel lahir, secara otomatis dianugerahi status umat Allah. Lahir langsung dibilang umat Allah. Nah, bangsa-bangsa lain, saudara dan saya, menjadi ranting anggur secara personal, secara pribadi, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus, sang pokok anggur yang benar. Jadi tidak otomatis bapak ibu Kristen, anak lahir Kristen, tidak. Kalau Israel, bapak ibunya Israel, lahir anaknya Israel, milik Allah. Tapi kita tidak. Anak kita lahir, kita sebagai orang Kristen, kelak anak kita punya pilihan, mau jadi pokok ranting anggur atau tidak, berdasarkan mau terima Yesus, percaya Yesus atau tidak. Jadi pribadi. Yohanes 15 ayat 4 dan 8 firman Tuhan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ayat 8. Terus demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, tujuan panggilan kita adalah agar sebagai ranting kita bisa berbuah banyak dan memuliakan Bapa di sorga yang adalah pemilik kebun anggur. Berbuah lebat, berbuah banyak, dan berbuah yang bagus, berbuah yang berkualitas, bukan berbuah banyak tapi seperti Israel tadi anggur asam. Ya. Jangan sampai kita berbuah tapi buahnya mengecewakan. Nah, caranya adalah ayat ini mengatakan tetap berada pada pokok anggur, tinggallah di dalamnya. Pokok anggur itulah yang mensuplai semua nutrisi bagi ranting sehingga menghasilkan buah. Jadi tetap lekat
tetap nempel pada pokok anggur itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berbuah. Atau berbuah, buah yang asam, buah yang busuk, buah yang mengecewakan Tuhan. Nah, yang ketiga saudaraku, orang percaya adalah ranting atau carang anggur. Di terjemahan yang kita baca tadi disebut ranting ya. Kita baca tadi ranting. Kalau di nyanyian carang. Betul ya? Di nyanyian carang. Di terjemahan yang terbaru, jadi yang saya pakai ini namanya Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Nah, disebut bukan ranting lagi tapi carang. Ya. Nah, ini memang harus kita pahami, ranting, carang sama gitu. Hanya bahasa mungkin yang sekarang lebih dibakukan ya. Kalau ranting nanti kan kalau partai itu ada DPD, kemudian DPC, terus udah C kan cabang ya, cabang, terus di bawah cabang ranting, gitu. Jadi mungkin menghindari itu ya, disebut di sini carang, ya. Disebut carang. Tapi yang Alkitab saudara terjemahan 1 itu ranting, sama saja. Nah, sebagai orang percaya kita semua harus melekat tersambung. Yang ketiga, orang percaya adalah ranting ya. Kita tidak bisa hidup dan tumbuh jika tidak lekat pada pokok anggur itu. Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan ini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, seperti ranting yang tetap lekat pada pokok anggur, demikian orang percaya, saudara dan saya tinggal di dalam Yesus. Dan inilah saudara-saudara yang membuat ranting itu bisa berbuah lebat. Baik saudaraku, di Yohanes 15 ayat 2 dan 6 saya bacakan, perhatikan ada dua hal yang sangat berbeda di ayat 2 dan ayat 6 ini. Saya harap kita lebih paham karena saya ambil dua ayat ini untuk dibacakan langsung. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ayat 6. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudaraku, ada dua kata di sini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dipotong. Satu lagi apa saudaraku? Pekerjaannya sama enggak sih? Kurang lebih sama. Tapi tujuannya yang berbeda. Tujuannya berbeda. Saudaraku, saya punya pohon kedondong. Saya enggak nanam anggur, saudaraku. Berbuah banyak itu buahnya. Terus ujung-ujungnya seperti mati. Saya tanya ke penjual bibit tanaman, Pak potong aja. Sayang dipotong. Saya tanya adik saya, oh iya potong aja nanti tumbuh kok dia. Kalau tumbuh setiap tunas nanti akan keluarkan buah. Katanya. Saudaraku kan sayang ya, saya potong beberapa
kan dia cabang begini kan gitu ya. Ya udah tetap potong. Mau dibuang tahu sama pembantu di rumah. Jangan, saya bilang jangan. Mati opa katanya. Kita tunggu ya. Tahu nggak saudaraku? Itu sampai penuh gitu daunnya dan ujung-ujungnya mulai. Dan kemarin ada ponakan datang pengen ngerujak, ambil, saya bilang ambil. Dan saudara mau ngerujak, ambil, di rumah ada. Ada kedondong serius saudaraku. Itu yang bantu di rumah. Iya opa, kemarin itu udah kayak mau mati dia ya katanya. Kayak mau mati. Tapi setelah dipotong, dirawat, disiram, dipupuk gitu ya. Ini lebih lebar ini tumbuhnya dari yang sebelumnya. Nah saudaraku, ada ranting yang dipotong, dibuang, dibakar. Ranting yang tidak melekat pada batang yang tidak dapat berbuah, mereka akan jadi kering. Jadi mungkin masih ada di sana tapi nggak nyambung, nggak dapat suplai nutrisi, jadi kering, dipotong, dibuang, dibakar dalam api. Hal ini menjadi peringatan untuk kita semua agar kita tetap berada di dalam Yesus. Amin. Tetap berada dalam Yesus. Ingat, yang tidak berbuah dipotong karena tidak menghasilkan buah. Babat habis, potong. Nah, yang kedua, ranting yang dibersihkan. Ranting yang bagus, yang lekat pada batang, dia berbuah, tetap dibersihkan. Caranya bagaimana? Dipotong juga. Dengan tujuan agar lebih banyak berbuah, agar buahnya lebih lebat. Perhatikan ini saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita taat, ketika kita setia, ketika kita melayani Tuhan dengan penuh semangat, kita merasakan kadangkala sepertinya kok banyak hambatannya, banyak kendalanya. Betul apa betul? Iya kan? Ketika kita menghasilkan buah yang bagus, kita setia, semangat, ada aja kendalanya. Entahkah itu di rumah, ada aja antara suami, istri, anak dan orang tua. Anak yang satu dengan anak yang lain, antara kakak dan adik. Kayaknya mau berhenti, kayaknya mau, ya sudahlah, nggak usah begini begitulah. Kalau perlu nggak usah ke gereja. Ada yang begitu? Pernah? Rata-rata orang Kristen pernah. Ya, rata-rata orang Kristen pernah begitu. Lagi semangat-semangatnya malah disalah-salahin. Udah semangat melayani, ada kekurangan, kekeliruan sedikit, ditegur. Aduh, rasanya udah nggak usah melayani lah. Pernah, pasti pernah kita seperti itu. Saudaraku, saya ingat mungkin kalau yang dulu-dulu tuh nonton film Judge Bau. Siapa yang ingat? Bau Ching Ting, hakim yang adil. Ya. Saya perhatikan cerita-ceritanya saudaraku. Kalau ada orang yang baik, pejabat yang baik, salah sedikit tuh habis dia. Tapi kalau ada pejabat yang jahat, bisa sit, lolos terus. Tapi hakim Bau dia ngerti gimana orang itu berkelit, sebenarnya dia salah dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat happy ending cerita, pasti yang pejabat baik, jujur walaupun dituduh ini itu pasti lolos. Yang nuduh-nuduh itu yang
salah. Kenapa? Gitu. Saya selalu bertanyakan kenapa orang benar, orang jujur kayaknya ngalamin hal yang banyak sulit. Hakim Bo bilang, kalau orang yang gak jujur, orang yang jahat, diberi kesempatan siapa tahu satu kali dia jadi baik. Kan gitu. Tapi kalau orang baik, kenapa sering banyak hambatan? Kalau orang baik, ada banyak kesulitan, ada banyak hambatan, ada banyak masalah, supaya dia jangan menjadi tidak baik. Dia mempertahankan hidup baiknya. Kan ini pertanyaan kita juga. Kalau saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, kenapa sih makin sungguh-sungguh makin banyak percobaan, betul nggak? Saudara pernah berpikir begitu? Makin sungguh-sungguh, sepertinya banyak percobaan, itu supaya kita jangan berbuat dosa. Supaya kita tetap fokus. Enggak perhatikan di gangguan-gangguan. Jangan begitu banyak hambatan, mendingan enggak sungguh-sungguh lah, biasa-biasa aja. Saudara-saudara, Tuhan mau ketika kita sudah dibersihkan. Maksud saya ketika kita sudah berbuah, Tuhan bersihkan supaya berbuah lebih banyak, kan seperti itu. Jadi maksudnya saudaraku, supaya kita belajar semakin rendah hati, mengalah, dan itu buah saudara. Itu buah yang lebat. Mau memaafkan, itu buah yang lebat. Kita makin menunjukkan kesungguhan kita ikut Tuhan kepada orang-orang lain. Jadi kesungguhan ikut Tuhan itu bukan hanya ketika saudara ke gereja, ketika kita melayani, ketika kita menyanyi dan menyembah dengan sungguh-sungguh dengan air mata dan bahasa roh, bukan hanya itu, tetapi buah yang lebat itu ditunjukkan ke keluarga. Buah yang lebat itu ditunjukkan ke rekan-rekan. Makin suci, makin gak bergaul, itu salah. Makin sungguh-sungguh, makin gak bergaul, salah. Justru makin sungguh-sungguh kita makin bergaul, benturannya terasa kan? Kita semakin jadi terang karena benturan-benturan itu. Kita semakin memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, marilah kita belajar merendahkan diri, mengalah. Hati ini semakin lebar, semakin luas. Ya, semakin mau memaklumi orang lain yang kurang-kurang, semakin mau memaafkan orang lain yang mungkin melukai hati kita. Ingatlah saudaraku, yang berbuah dibersihkan dengan cara yang sama, yaitu dipotong. Tetapi dengan tujuan yang berbeda. Yang dipotong itu ego kita. Yang dipotong itu keras hatinya kita. Yang dipotong itu kemauan yang liar. Yang dipotong itu hal-hal yang tidak baik dari diri kita. Itu yang dipotong, yang dibersihkan. Nah, saat Tuhan membersihkan, tentu tidak mudah bagi kita untuk menerimanya. Sama sekali enggak mudah. Karena kita punya pembelaan, Tuhan, saya sudah memberi buah yang baik. Kalau si A buahnya asem tuh. Kalau saya sudah memberi buah yang baik, saya sudah setia, saya sudah melayani, saya sudah berkorban, saya sudah kasih perpuluhan. Kenapa Tuhan? Kenapa saya masih harus mengalami ini dan itu? Saudaraku, saat Tuhan membersihkan, saya ulangi lagi, tidak mudah bagi kita untuk menerimanya. Dipotong egoisme kita, dipotong keras kepalanya kita, dipotong banyak hal supaya bersih dan bisa berbuah lebih banyak. Jangan keraskan hati, jangan banyak dalih. Jangan banyak membuat dalil yang membenarkan diri sendiri. Relakan hatimu untuk ditegur. Relakan hatimu untuk dibentuk. Sehingga kita bisa berbuah
banyak, berbuah lebih lebat, dan Alkitab katakan Bapa yang adalah sang pemilik kebun anggur semakin dimuliakan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Petugas perjamuan kudus, saya persilakan untuk maju ke depan. Di bait kedua lagu ini katakan kasih Tuhan tak bersyarat. Tidak seperti kasih yang ada di dunia. Sehingga seberapa besar pun kekurangan kita, seberapa banyak pun kesalahan saya dan saudara, Tuhan tidak memberi syarat apa-apa. Dia hanya mau kita merendahkan diri, mau menerima pengampunan itu. Dan dia telah mati di salib untuk semuanya. Darahnya tercurah di Golgota. Hari ini biarlah darah Yesus itu membasuh hidup saya dan saudara. Ketika kita dibersihkan ada rasa sakit, tapi kasih Tuhan memenuhi hidup saya. Kasih Tuhan memenuhi hidup kita semua. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Tinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang gak bersyarat. Kau adalah pokok anggur yang benar, tempat kami menggantungkan seluruh hidup kami. Di tengah-tengah kekurangan dan salah kami, Tuhan tetap mau mengasihi kami dengan kasih yang gak bersyarat. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan marilah Tuhan Yesus tolong kami untuk melepaskan juga pengampunan dari diri kami untuk orang-orang lain. Tuhan, Engkau mau membersihkan kami agar kami makin berbuah banyak. Ketika kami dibersihkan tidak mudah untuk menerimanya. Rasa gengsi, rasa ego menggumpal dalam diri kami, rasa benar sendiri menggumpal dalam hidup kami. Tapi kami belajar bahwa Tuhan membersihkan kami untuk kebaikan kami, agar kami lebih banyak berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, bersihkan kami lebih dulu, agar kami layak menerima berkat dari perjamuan kudus ini ya Tuhan. Jika ada saudara kami, ada orang-orang lain
rekan kami yang selama ini berselisih, yang membuat kami luka. Tuhan, tolong kami untuk melepaskan pengampunan. Tolong kami untuk melepaskan pengampunan itu, Tuhan. Sehingga ada damai di hati kami. Di hati kami penuh dengan sukacita karena sudah dibersihkan. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi bagian cara Tuhan untuk membersihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena damai di hati kami hanya datang bila Tuhan sudah membersihkan. Kami bisa berbuah banyak, Tuhan dimuliakan. Berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami, sehingga jadi berkat bagi kami, membuat kami semakin berbuah banyak. Layakkan kami semua ya Tuhan untuk terima tubuh dan darah Tuhan, jadi berkat bagi hidup kami sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita nyanyikan pujian ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Kita sama-sama berdiri. Tuhan Yesus, Mari kita siapkan di atas jamuan kudus kita. pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Angkat roti, hosti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala. Di atas salib, darahnya, tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya mengalir. Hanya karena dia cinta kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama
adalah roti yang melambangkan tubuh Kristus untuk kita semua. Dan saat kita makan, tubuh Kristus menjadi satu dengan kita dan kita menjadi satu dengan Kristus. Saudaraku, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan cawan. Angkat lebih tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudaraku, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku tangan kita sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku kalah, kini ku dipimpin. Terima kasih berkat Tuhan melalui perjamuan kudus limpah dalam hidup kami, membuat kami kuat, membuat kami tegar, membuat kami bisa berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat berkat Tuhan hari ini dalam ibadah kami. Tuhan Yesus menolong kami untuk bisa jadi ranting yang melekat terus pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Sehingga kami bisa berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang, sertai dan lindungi. Korban-korban persembahan, baik untuk kas gereja, untuk kas Paskah, juga persepuluhan yang anak-anakmu dengan tulus dan cinta kepada Tuhan dikembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan berkati anak-anakmu, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati rumah tangganya, sehingga damai sukacita selalu ada. Berkati persepuluhan yang dikembalikan secara langsung maupun anak-anakmu yang mengembalikan melalui transfer, balas berlipat ganda. Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk.